Memasuki era Society 5.0, perkembangan teknologi sudah semakin cepat dan banyak bermunculan tren teknologi yang dipercaya bakal memberikan kemudahan kepada umat manusia dan akan terus berkembang di masa depan. Salah satunya adalah teknologi yang bersumber dari karya videografi dan sinematografi. Saat ini, platform digital, media sosial, serta media streaming lainnya telah teroptimasi untuk video. Menurut studi Pew Research di tahun 2017, 70% pengguna smartphone berbagi video dan gambar dari semua lalu lintas internet. Dan studi bersama yang dirilis oleh Interdigital Incorporation pada tahun 2022 menonton video mencapai 82% dari semua lalu lintas internet. Diaspora Park Kota Sukabumi hadir kembali untuk mengakomodir dan memfasilitasi antusias para pemuda dalam peningkatan skill kreativitas yang dibutuhkan di bidang videografi yang merupakan bagian dari lahirnya industri kreatif sebagai salah satu senjata untuk menggerakkan perekonomian saat ini. Melalui kerjasama dengan program pembinaan lingkungan sosial DBHCHT dan program pemberdayaan pemuda dari Kabisa Fest Online Series, kami mengadakan kembali pelatihan videografi bagi pemuda yang kedua tahun 2022. Pelatihan ini bertujuan agar pemuda Kota Sukabumi mampu menghasilkan karya-karya industri kreatif yang baik dan mampu bersaing di dunia digital, serta mampu mengangkat sekaligus mendistribusikan wirausaha konvensional ke dalam dunia digital yang sekarang menjadi sangat potensial. Pelatihan ini juga diharapkan bisa menciptakan peluang usaha baru menjadi wirausaha muda pemula di bidang videografi. Pemuda Kota Sukabumi terus bergerak maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari LMK Media Center. Perkenalkan, nama saya Rama Effendi Nasution. Saya Dewi Nur Laila Rizky. Halo. Kami dari Petni. Oke, perkenalkan, nama saya Syam. Nama saya Irma. Nama saya Caca. Saya Nida. Dan saya Tres. Saya pribadi sih pelatihan videografi ini tentu menjadi sesuatu yang bermakna bagi kami, apalagi kami juga masih baru di bidang videografi, ya belajar tipis-tipis lah gitu, baru basic-basic aja, belum terlalu paham. Dengan adanya pelatihan ini yang pasti pengetahuan kita bertambah banyak, relasi kita, kenalan kita juga bertambah banyak, ilmu kita juga insya Allah bermanfaat yang didapatkan. Pengalaman tadi itu ya gimana ya, mulai dari cuaca ya hujan, habis itu tugasnya katak lagi, bukan sembarangan nih. Ada yang loncat katanya ya, ada seru, ada sedih juga ada kadang tuh. Ya, ini kan kodok lembu bagi kami sendiri merupakan sesuatu yang baru karena sebelumnya belum tahu kalau ada katak yang bisa dibudidayakan gitu. Jadi syuting hari ini merupakan sebuah experience yang baru gitu buat kita. Untuk pengalaman pelatihannya, jujur ini baru pertama, kita nggak ada basic sama sekali di dunia videografi. Ini yang pertama, kesannya sih seru ya, menambah pengalaman baru juga. Terus kita dapat ilmu baru juga gitu. Oh ternyata dunia videografi itu seperti ini loh, nggak semudah yang kita bayangkan. Kalau nyuruh bikin video ke orang, nanti, ternyata nggak semudah itu tuh susah gitu. Susah banget. Dan di sini tuh kita dapat pengalaman baru sih, seru sebenarnya. Mantap. Ya ketika syuting, alhamdulillah banget. Kita sebetulnya basicnya dari petani. Singkatan dari Petmil itu petani milenial. Namun yang menjadi kendalanya itu kita terbiasa tadinya dari tanah. Sekarang kita mencoba ke kodok gitu.
yang tidak terlalu terekspos kayaknya di milenial sekarang. Alhamdulillah banget, bersyukurlah pokoknya syuting itu ternyata gak seperti yang di film-film gitu. Ternyata itu yang bikin syuting ini susah banget gitu. Konsep video kami sebenarnya video simpel, tapi kami mengambil konsep berbentuk seperti video edukasi gitu. Jadi kita jelaskan sebagian dalam secara umum katak, mulai dari jenisnya, spesiesnya, setelah itu perawatannya, dan manfaatnya tentu saja. Jadi bisa diberitahukan atau dipertemukan dari yang anak-anak, remaja, sampai kepada orang yang mungkin ingin ikut membudidayakan katak lembu, kodok lembu. Ya kodok, rekodok, rekodok di pinggir kali, rekodok, rekodok mencari makan, rekodok, rekodok setiap hari. Wah, kodok apaan tuh? Kok ukurannya gede banget ya? Teman-teman, ini namanya kodok lembu atau biasa disebut juga bullfrog. Kodok lembu ini berasal dari Amerika Serikat loh. Wih, kodok bule nih. Kenapa sih namanya kodok lembu? Itu karena suaranya terdengar seperti lembu. Nah, di Indonesia sendiri sudah banyak nih masyarakat yang memulai usaha ternak kodok lembu. Salah satunya BBPBAT Sukabumi ini nih. Hasil ternak kodok ini disinyalir bisa meraup keuntungan hingga jutaan rupiah loh. Nah, kalian nanya gimana cara budidaya kodok lembu? Kalian bertanya-tanya. Ya udah, aku kasih tahu ya. Nama saya Fatur Rahman. Saya di sini sebagai teknisi ya lapangan. Saya melihara kodok di sini terutama, dan juga ikan-ikan kecil seperti gapi dan danio. Gitu. Kalau untuk perawatannya sebenarnya tidak susah, simple. Yang bikin susahnya itu sebenarnya sih dari penyakitnya aja ya, yang susah itu. Kalau pakan kita biasa dari keong yang diambil dagingnya saja, lalu pakan pabrikan pelet gitu ya. Kita bikin dulu seperti bakso, buletan bakso, habis itu kita kasih makan. Cara ngasih makannya juga nggak bisa langsung ditebar ya. Kalau untuk kodok yang besar itu harus disuapin satu persatu gitu, karena dia kan kalau makan itu si pakannya harus gerak gitu. Kalau untuk panen kita ini tergantung pemesannya aja ya. Kalau kita ada pemesanan berudu 1 bulan ya kita panen 1 bulan. Kalau untuk pemesanan 2 bulan, 2 bulan. Kalau biasanya sih dari konsumsi itu 8 bulanan sih. Tuh, ternyata gampang banget ya cara budidaya kodok lembu. Selain sebagai hiasan, kodok lembu ternyata bisa dikonsumsi loh. Mengkonsumsi kodok lembu juga dipercaya dapat mengatasi beberapa penyakit seperti mencegah asma, mencegah bronkitis, sebagai antibiotik, serta baik untuk penderita diabetes. Wah, banyak banget ya manfaat kodok lembu ini. Oh iya, kalau kalian tertarik buat ikut membudidayakan kodok lembu, bibitnya bisa kalian beli di sini ya. Mungkin kalau kami nilai dari segi kemampuan usaha kami kasih nilai lebih dari 10 lah kalau itu. Kalau ada lebih dari 10, tapi kalau minimal ya 8 aja lah. Oke. Konsepnya sih kita videonya temanya kayak apa? Dokumenter ya. Terus coba boleh diceritain. Ya konsepnya sih dokumenter, terus kita lebih ke pengenalan karena belum banyak orang yang tahu ya kodok lembu itu seperti apa. Jujur baru dengar kemarin juga, oh ternyata ada kodok lembu loh. Nah jadi kita lebih ke karakteristik si kodok ini sih, bedanya dia sama yang lain apa gitu. Terus dia bisa komersil nggak sih atau cuman pajangan aja atau bisa dimakan apa gimana gitu. Lebih ke situ sih.
kodok lembu itu sebenarnya kodok ini ya, kodok bullfrog. Ukurannya beda dengan kodok yang lain gitu. Dari segi ukuran dia terlalu besar, terus dagingnya juga lebih banyak gitu. Yang kedua, dia dari suara ya. Suara dia lebih seperti kayak sapi itu, lebih besar. Kalau untuk warna sebenarnya dari bullfrog ada yang warna hitam, hijau gitu. Untuk di Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar ini kita hanya fokus untuk calon induk sama indukannya. Jadi kalau ada petani yang mau budidaya kodok, ya kita paling kita kasihnya untuk indukan atau calon induk gitu, tidak untuk dikonsumsi. Makanan kodok ini khusus indukan itu kayak keong gitu, tapi kita lepasin dulu cangkangnya. Kedua pelet yang kita bikin bakso. Yang ketiga itu serangga-serangga. Kalau untuk peluang usaha di bidang ini budidaya kodok bullfrog itu sebenarnya sih masih lumayan bagus ya, karena di Indonesia ini budidaya kodok itu terbilang sedikit gitu, nggak terlalu banyak. Kalau untuk peminatnya sih restoran itu butuh banyak gitu, kayak Swike gitu kan ya lumayan itu. Ini Bapak editing dan sutradara. Dan Penilaian 100/100 sih. Pokoknya juara. Kenapa 100/100? Karena kita itu sudah bukan sang video yang sang sayur, jadi kita bangga gitu dengan video ini walaupun Mantap. hasilnya menurut kata orang jelek atau gimana, tapi menurut kita itu luar biasa. Luar biasa. Harus bangga dengan hasil karya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Jabar dan di sini saya sebagai narasumber untuk pelatihan videografi pemuda Kota Sukabumi yang batch yang kedua. Menurut saya pelatihan video ini akhirnya terwujud lagi gitu kan, setelah yang sebelumnya sudah terlaksana dan tetap konsisten dengan dengan pelayanan yang sangat maksimal kepada para pesertanya. Dan malah sekarang lebih banyak narasumber yang dilibatkan dan itu menjadi nilai tambah untuk para peserta agar mendapatkan ilmu yang lebih luas lagi. Dan harapan kedepannya semoga program ini terus berlanjut dan sebagai wadah bagi para pemuda Kota Sukabumi yang lebih banyak lagi dan mungkin lebih bisa spesifik lagi. Jadi ada tingkatan yang lebih lagi dari videografi, yaitu bisa juga ke sinematografi ataupun ke filmnya. Harapannya seperti itu sih ya, semoga banyak pemuda di Kota Sukabumi yang bisa melihat peluang videografi ini sebagai wirausaha mereka sendiri. Hari ini saya mementori 2 tim, yaitu dari Lemka Multimedia dan juga timnya Petmil. Kita itu bahas videonya tentang budidaya kodok di BBP-BAT. Dan setelah saya mendampingi produksi hingga proses pasca editingnya, saya bisa menilai bahwa 2 video dari tim ini rapih, bagus. Cuman ada beberapa catatan yang harus sebagai pembelajaran untuk kedua tim gitu. Kalau dari tim Lemka sendiri, saya suka karena si videonya sudah terstruktur. Ada pembukaan, ada isi, dan juga ada penutup. Kemudian dari segi produksinya sendiri, tim Lemka ini dia sudah mempersiapkan dengan matang, di mana dia risetnya sudah bagus tentang karakteristik si kodok lembu ini. Terus bahkan mereka juga membuat storyboardnya, dan itu menjadi nilai plus yang yang memenuhi ekspektasi saya ketika mereka memang dari bidang multimedia itu sendiri dan mereka terapkan dengan baik di saat proses produksi. Kemudian di proses pasca produksinya sendiri,
editingnya sudah rapi, terus kemudian ada grafis-grafis yang ditambahkan, ada juga efek suara yang ditambahkan, dan itu membuat penonton menjadi lebih nyaman dan kejelasan informasinya pun bisa lebih didapatkan. Kayak misalkan ada manfaat dari kodok lembu ini, mereka juga tuangkan ke dalam bentuk grafis, sehingga si videonya pun jadi tidak monoton gitu. Dan saya berharap sih si LMK Multimedia ini bisa konsisten dan terus berkembang dalam pembuatan produksi video sehingga kualitasnya lebih baik lagi. Kayak misalkan ya grafisnya lebih diperbaharui, karena grafis yang mereka gunakan itu merupakan ya style yang lama gitu. Untuk Lower Third atau nama si narasumber itu mereka masih menggunakan style yang grafisnya tuh yang masih yang lama-lama, dan mungkin itu bisa diupdate lagi. Kemudian untuk Pat Mills sendiri, mereka itu benar-benar yang secara basic dari videonya itu mereka masih awam, tapi saya apresiasi sekali karena videonya pun rapih, ada pembukaan, ada isi, ada penutup, walaupun penutupnya itu agak dipaksakan gitu. Tapi saya salutnya karena mereka itu biasanya menggunakan kamera HP, terus editingnya juga di HP. Tapi ketika mereka menggunakan alat yang baru dan ngedit di Premiere Pro itu, mereka udah secara konsep editing mereka udah tahu gitu. Secara konsep editing mereka udah tahu. Hanya saja mereka belum bisa memaksimalkan potensi yang mereka miliki gitu. Dan saya salutnya, walaupun mereka baru ngedit di Premiere Pro, tapi hasilnya bisa rapih gitu. Walaupun secara grafisnya masih kurang, karena mungkin mereka masih kurang terbiasa menggunakan Premiere Pro itu sendiri. Dan saya harap sih mereka bisa terus menerapkan apa yang telah saya berikan, apa yang telah dibagikan oleh kami para narasumber, agar produksi video mereka lebih baik lagi. Dan untuk juaranya, untuk video Kodok Lembu ini adalah LMK Multimedia. Congratulations. Sesuai lah sama usaha kami. Sedih. Masa kita harus menerima ya? Menerima kesalahan.